Selamat datang di channel Matematika Asia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Oke, lanjut. Video ini kita akan belajar perbandingan senilai. Setelah kita membahas kemarin perbandingan dua besaran. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki nilai pembanding yang sama. Jadi, apabila satu hal bertambah, maka hal lainnya juga ikut bertambah. Begitupun bila satu hal berkurang, maka yang lainnya juga ikut berkurang. Contohnya, perbandingan senilai itu adalah jarak yang ditempuh kendaraan dengan bahan bakar yang dihabiskan. Semakin jauh jarak yang kita tempuh, maka semakin banyak bahan bakar yang kita butuhkan. Semisal, kita tempuh sejauh 30 km dengan menghabiskan bahan bakar sebanyak 1 liter. Jadi, kalau kita lebih jauh lagi dari 30 km, pasti bahan bakar yang kita butuhkan lebih dari 1 liter. Begitupun sebaliknya, jika kita menempuh kurang dari 30 km, maka bahan bakar yang kita butuhkan kurang dari 1 liter. Kedua, banyak mangga dengan harganya. 1 kg mangga harganya 10.000. 5 kg mangga harganya 50.000. 10 kg mangga harganya 100.000. Nah, jadi kita lihat di tabel ini bahwa banyak mangga dan harga berbanding lurus. Semakin banyak mangga, maka harganya juga akan semakin naik. Jadi, perbandingan senilai itu ialah jika besaran satu semakin besar, maka besaran lainnya ikut semakin besar. Jika besaran satu semakin kecil, maka besaran lainnya juga ikut kecil. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, lebih pahamnya lagi, kita lanjut ya. Misalkan diketahui besaran A dan besaran B. Berikut tabelnya. Besaran A ada A1, A2. Di besaran B ada B1 dan B2. Karena berlaku perbandingan senilai, maka perbandingannya ialah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Berdasarkan hubungan tersebut diperoleh A1 sama dengan A2 dikali B1 per B2 atau A2 sama dengan A1 dikali B2 per B1 atau B1 sama dengan B2 dikali A1 per A2 atau B2 B1 dikali A2 per A1. Jadi inilah yang kita pakai untuk membantu kita dalam menyelesaikan contoh soal perbandingan senilai. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu dengan kecepatan tetap, sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak sejauh 150 km? Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Jarak tempuh 60 km sebanyak 5 liter bensin. 150 km berapa konsumsi bensinnya? Karena perbandingannya senilai, maka bentuk perbandingannya 60 per 150 sama dengan 5 per X. Kemudian kita kali silang, 60 dikali X, 60X sama dengan 5 dikali 150. Jadi 60-nya kita pindah ruaskan sama dengan X sama dengan 5 dikali 150 per 60 atau kita gunakan rumus sebelumnya yang sudah kita bahas bahwa 60 km itu adalah A1, 150 km adalah A2, dan 5 liter adalah B1, dan X liter adalah
B2. Jadi yang ditanyakan ialah B2. Jadi kita memakai rumus 2 sama dengan B1 dikali A2 per A1, sehingga kita dapat X sama dengan 5 dikali 150 per 60. Kemudian kita bagi 5 bagi 5 dan 60 dibagi 5. Dapat hasil X sama dengan 150 per 12. 150 dibagi 12 hasilnya ialah 12,5. Jadi, untuk menempuh jarak 150 km diperlukan bensin sebanyak 12,5 liter. Cukup sekian dulu ya, mudah-mudahan penjelasan kakak bisa dipahami. Kita ketemu lagi di video kakak berikutnya.